Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Bapak Ketua DKM Masjid Jami Al-Maskuriyah, Bapak Ustadz Rojali BKBA. Yang saya hormati Ketua Majelis Ta'lim Kaum Ibu Masjid Jami Al-Maskuriyah, Ibu Ustazah Hajjah Umrah Nani Maisurah. Yang saya hormati Ketua PKK RW 06 Ibu Sudia Rosiana. Yang saya hormati ibu-ibu PKK. Yang saya hormati ibu-ibu RT dari RT 01, 02 sampai 012. Dan ibu-ibu semuanya yang hadir pada kesempatan kali ini, yang mohon maaf tidak kami sebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya kepada ibu-ibu semua. Hadis ke-6 dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Kita ini kajian sebulan sekali ya Bu? Sebulan sekali. Hadis ini semuanya jumlah keseluruhannya ada 42 hadis. Kalau kita mengkaji dalam sebulan satu, berarti 3 tahun lagi kita baru tamat. Mudah-mudahan 3 tahun ke depan kita masih ada umur panjang. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadis ke-6, silakan dibuka. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi, bawa semua? Bawa ya? Oh ya, nggak apa-apa ya. An Abi Abdillah An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas famanittaqa asy-syubhati faqad istabra'a lidinihi wa irdihi wa man waqa'a fis-syubhati waqa'a fil harami karra'i yar'a haulal hima yushiku ayyar ta'afihi ala wa inna likulli malikin hima ala wa inna himallahi maharimuhu ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu ala wahiyal qalbu. Rawahu Bukhari Muslim. Udah paham ya artinya Bu ya? Paham artinya Bu ya? Yang bawa buku paham artinya, tinggal baca itu. Artinya dari Abi Abdillah, yaitu An-Nu'man, putranya Bashir, semoga Allah meridhoi mereka berdua. Berkata An-Nu'man ini, aku pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya yang halal itu jelas
dan yang haram jelas. Dan antara keduanya ada perkara yang samar-samar. Barang siapa yang menghindari yang samar-samar, maka berarti dia sudah menjaga agama dan harga dirinya. Barang siapa yang jatuh kepada yang samar-samar, maka dia terjatuh pada yang haram. Seperti seorang penggembala yang sedang menggembalakan gembalaannya di daerah terlarang. Hampir-hampir saja hewan gembalaannya tersebut masuk ke dalam daerah terlarang. Ketahuilah bahwa setiap raja itu memiliki batas wilayah atau daerah terlarangnya. Ketahuilah batas wilayah atau daerah larangan Allah adalah apa yang dia haramkan. Ketahuilah bahwa di dalam jasad ini ada segumpal daging, yang mana apabila segumpal daging ini sehat, sehat juga seluruh badannya. Apabila segumpal daging ini rusak, rusak juga seluruh badannya. Ketahuilah segumpal daging itu adalah hati apa jantung? Kalau yang bulak-balik tukang mompa darah apa? Dek, 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 dek. Jantung. Itu terjemahannya hati. Qalbu itu kalau secara medis itu adalah jantung. Jantung, karena qalb itu bulak-balik, dek 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 gitu. Jadi mompa darah. Kalau si jantung tersebut baik, maka yang dipompa darah dan disebarkan darah itu ke seluruh tubuh menjadi baik juga. Apabila jantungnya rusak, maka rusak juga seluruh tubuhnya, kan gitu ya. Jadi penyakit yang paling mematikan itu adalah salah satunya penyakit jantung. Nah, itu kata Nabi secara medisnya, dari sisi kedokterannya seperti itu. Baik, Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini sangat penting untuk kita ketahui. Kalau bisa kita hafal maknanya. Kita hafal maknanya. Karena apa? Karena menurut Imam Abu Dawud, hadis ini itu merupakan 1/4 ilmu agama Islam. Artinya kalau ibu paham hadis ini, hafal hadis ini, 1/4 ilmu agama Islam sudah ibu kuasai. Karena di dalamnya mengandung petunjuk mengenai yang halal, yang haram, yang subhat, dan mengenai hati. Sedangkan hati itu komponen kita yang paling berharga. Itu ya. Jadi harus hafal, harus paham minimal hadis ini. Baik, hadis ini tentunya tersebar di beberapa kitab induk hadis. Ada di Sahih Bukhari. Nanti lihat kalau ada kitabnya Sahih Bukhari nomor 52. Ada Sahih Muslim nomornya 1599. Ada Abu Dawud nomornya 3329 atau 3330. Ada juga At-Tirmidzi nomor hadisnya 1205. Ada juga An-Nasa'i, ada Ibnu Majah. Ibnu Majah nomor hadis 3984. Nah, cari dah tuh kalau punya kitabnya. Punya, Bu? Enggak, Al-Qur'an juga jarang dibaca gitu kan. Baik, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa tadi? Dari Abi Abdillah. Dari Abi Abdillah, bapaknya Abdullah. Jadi sunnah kita kalau manggil tetangga kita dengan sebutan nama anaknya. Misalkan punya anak siapa? Anak ibu siapa? Najib. Mamah Najib. Itu. Saya punya anak misalkan Umar, berarti ayah Umar. Itu sunnah. Sunnahnya memang seperti itu. Jangan dipanggil dengan nama suaminya. Misalkan suaminya Junaid, Ibu Junaid, Ibu Junaid, jangan. Panggil dengan nama anaknya. Itu adalah kehormatan buat mereka. Itu sunnahnya seperti itu. Ya. Itu Abi Abdillah. Jadi dulu ibu-ibu, ketika zaman
para sahabat, zaman tabi'in, zaman tabi'ut tabi'in, itu biasa mereka itu menamai anaknya itu kalau nggak Abdullah Muhammad, kalau nggak Muhammad Abdullah, itu aja. Kalau perempuannya Aisyah, terus apa lagi, Maimunah. Jadi seputaran itu aja namanya. Dan untuk membedakan namanya itu dinisbatkan kepada nama ayahnya, itu ya. Baik, dari Abi Abdillah, bapaknya Abdullah. Bapak Abdullah itu banyak sekali. Siapa nama aslinya? An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma. Kenapa radhiyallahu anhuma? Karena An-Nu'man dan ayahnya yang namanya Bashir, dua-duanya Islam, dua-duanya sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nu'man putranya Bashir. Siapa An-Nu'man ini? Siapa An-Nu'man ini? Ada yang kenal An-Nu'man? Nah, kita pada kenyataannya sekarang lebih kenal artis daripada para sahabat. Benar apa benar? Nah, ya kita kenalan dulu nih sama An-Nu'man bin Bashir. Siapa beliau? An-Nu'man bin Bashir ini adalah anak pertama yang dilahirkan setelah peristiwa hijrah dari kalangan kaum Ansor. Kan ada Ansor, ada Muhajirin. Kalau Muhajirin yang hijrahnya, kalau Ansor yang nolongin orang-orang yang hijrah. Ini yang nolongin orang-orang yang hijrah disebut kaum Ansor. Ada di mereka itu anak yang pertama lahir setelah peristiwa hijrah, dinamakanlah dia dengan nama An-Nu'man. Nah, dianggap istimewa oleh ayahnya. Siapa ayahnya tadi? Ayahnya siapa? Bashir. Bashir ini menganggap istimewa anaknya karena anak yang pertama lahir setelah peristiwa hijrah. Maka si An-Nu'man ini masih kecil dibawa kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wahai Rasulullah, jadilah saksi untuk anak ini. Jadi Bashir ini orang kaya. Orang kaya, hartanya banyak, anaknya pun banyak. Wahai Rasulullah, jadikanlah saksi untukku bahwa semua hartaku akan aku berikan kepada An-Nu'man. Kata Bashir ini. Kata Rasulullah apa? Anakmu ada berapa? Banyak wahai Rasulullah, ada 10. Wah. Kata Rasul apa? Saya tidak mau menjadi saksi atas kedzaliman ini. Apa maksudnya? Kalau engkau mempunyai harta sebanyak itu, jangan engkau kasih kepada satu orang anak. Bagi rata. Kedzaliman orang tua itu adalah memberikan sebuah hal yang spesial kepada salah satu anaknya saja. Kata Nabi, kalau engkau memiliki harta, kasih rata kepada anakmu yang lain. Nah gitu. Maka Bashir ini tidak jadi memberikan harta seluruhnya kepada An-Nu'man. An-Nu'man ini kalau menurut ahli sejarah dan ahli hadis, beliau ini meriwayatkan hadis sebanyak 114 hadis. Jadi di Bukhari, Muslim, Musnad Imam Ahmad, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, kesemuanya itu ada berapa? Ada 114 hadis. Ada 114 hadis yang diriwayatkan oleh An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma. Baik, cukup sampai di sana untuk pemahaman mengenai para sahabat yang meriwayatkan hadis. Sekarang masuk ke inti pembahasan. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi kata An-Nu'man bin Bashir, dia mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal halala bayyinun." Sesungguhnya yang halal itu jelas. Yang halal itu jelas. Jelas kita ketahui yang halal. Pisang halal, jeruk halal, air mineral halal. Terus apa lagi? Suami sendiri halal. Semua yang halal itu jelas.
jelas. Kalau Sunda bilang eces bereas gitulah, jelas. Gak ada pembeda lagi. Kita bisa membedakan, oh ini halal, ini haram. Kita punya ayam di rumah, halal apa haram? Kalau ayam tetangga, udah bisa dibedain kan, jelasnya. Wa innal harama bayyinun, dan sesungguhnya yang haram itu jelas juga. Daging babi, darah kambing yang tertanduk kemudian mati haram. Yang haram itu jelas. Kalau untuk memahami lebih dalam lagi, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa itu halal? Halal itu adalah semua yang disebutkan kehalalannya oleh Al-Quran dan hadis dan disepakati oleh masyarakat. Jadi itu memang halal. Misalkan gini, kopi ya, nggak ada kopinya nih, kopi lah istilahnya. Kopi itu kan nggak ada di Al-Quran, nggak ada di hadis, tapi sepakat kalau minum kopi itu hukumnya halal. Nah gitu. Jadi semua yang ada dalam Al-Quran, semua yang ada dalam hadis, dan semua yang disepakati tentang kehalalannya itu hukumnya halal. Jadi Al-Quran mempertegas yang halal itu adalah, ada tuh kan di surat Al-Maidah ayat 4. Nanti buka surat Al-Maidah ayat 4. Jadi berbunyinya gini, yas'alunaka madza ukhilla lahum, akan bertanya kepadamu wahai Muhammad apa yang dihalalkan untuk mereka. Qul uhilla lakumut thayyibat, katakanlah yang halal itu adalah semua yang baik-baik. Semua yang baik buat tubuh itu hukumnya halal. Udah itu. Pokoknya yang baik untuk tubuh, meskipun itu tidak ada dalam Al-Quran, tidak ada dalam hadis, itu hukumnya itu halal. Yang halal itu ada dua bagian. Yang pertama, halal berdasarkan jenis. Ya jenisnya memang halal gitu. Kemudian tadi pisang, jeruk, anggur, air mineral, itu jenisnya halal. Ada cara ya untuk mendapatkannya. Ya gitu ya. Pisang, meskipun pisang itu halal, tapi karena ini pisang punya orang lain, cara mendapatkannya kita main rebut aja, itu hukumnya haram. Nah kayak gitu ya. Jadi halal itu ada dua jenis. Ada jenisnya, ada ainiyahnya, ada cara untuk mendapatkannya. Gitu Bu ya. Innal halala bayyinun, sesungguhnya yang halal itu jelas. Wa innal harama bayyinun, dan sesungguhnya yang haram itu jelas juga. Yang haram itu jelas. Tetap yang haram juga ada dua. Ada ainiyahnya haram, ada cara mendapatkannya haram. Baik. Wa bainahuma umurun mushtabihatun, dan antara yang halal dan yang haram ini ada perkara yang memang samar-samar. Ini halal apa haram, kan gitu ya. Kemarin sempat ribut tuh. Ibu pakai lipstik ya Bu ya? Pakai lipstik gak? Ada yang pakai, ada yang enggak gitu ya. Ngapain juga sih Ustaz ngomongin lipstik gitu. Lipstik, oh semua pakai nih lipstik ya Bu ya. Yang ibu pakai biasanya di dus kemasannya itu nanti ada komposisi, gitu ya. Di komposisinya itu ada namanya pewarna alami karmin. Pernah lihat? Nggak pernah, pakai aja gitu ya. Ada tuh kan di lipstik itu, nanti lihat deh Bu, kalau masih ada dusnya nanti ada pewarna alami karmin. Tahu gak karmin itu dari apa? Si karmin bukan. Karmin itu adalah jenis serangga penghasil pewarna alami.
Jadi biasanya suka ada di pohon-pohon yang warnanya putih-putih, tapi kalau kita matiin itu jadi merah. Nah, itu pewarna makanan alami, itu biasa dipakai untuk kosmetik, salah satunya lipstik, terus makanan yang makanan warna-warnanya merah, termasuk apa tuh bolu yang red velvet itu kan pewarnanya dari karmin. Terus ada susu tuh yang warnanya katanya rasa stroberi, nah itu dari pewarna alami namanya karmin. Nah menurut MUI karmin ini halal. Karena apa? Karena disebandingkan dengan belalang. Belalang matinya aja halal. Berarti karmin pun di sini halal untuk dikonsumsi. Karena merupakan serangga yang tidak berbahaya untuk tubuh. Gitu ya. Ada juga yang mengatakan PWNU Jawa Timur mengatakan bahwa semua bahan yang mengandung pewarna makanan karmin itu hukumnya haram. Ya, itu haram. Jadi kata PWNU Jatim, lipstik yang ibu gunakan yang ada ngandung karmin itu hukumnya haram, najis katanya gitu. Nah, gimana kita cara menyikapinya? Ini kan samar-samar. Benar kan? Samar-samar. Yang ini ngomong haram, yang ini ngomong halal. Apa jalan tengahnya? Tinggalin. Tinggalin. Karena la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Sesuatu yang samar-samar ini tidak diketahui kecuali oleh orang yang punya ilmu pengetahuan. Gitu ya. Baik. Jadi kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang meninggalkan subhat, maka dia termasuk yang menjaga agamanya dan harga dirinya. Sebaliknya, bagi orang yang terjerumus pada yang subhat, maka dia termasuk orang yang terjerumus kepada yang haram. Gitu. Jadi apa yang harus kita lakukan? Udah, kalaupun misalkan ada yang halal, makan yang halal saja. Kalau ada cara untuk mengambilnya dengan cara halal, itulah yang kita kerjakan. Jadi Allah Subhanahu wa taala cukup dengan satu ayat yang sangat singkat untuk menjelaskan halal dan haram. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ahallallahul bai'a wa harramar riba." Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Menurut sepemahaman kita, jual beli itu kita beli sesuatu ke warung, itu kan jual beli ya. Padahal itu maknanya lebih luas lagi. Maksud jual beli ini adalah kita bertukar sesuatu yang mana memanfaatkan atau yang mana dengan cara bertukar itu terjadi manfaat kepada dua belah pihak. Yaitu perdagangan, ya. Jadi saya beli sesuatu itu manfaat untuk saya, orang yang mendapatkan uang dari saya itu bermanfaat untuk dirinya. Nah itu. Jadi semua yang diperdagangkan itu ada dua, ada barang, ada jasa. Termasuk kita kerja, kan gitu ya. Kerja pun sama, kita jual beli jasa. Nah, artinya ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini di dalam kehidupan kita nggak nanti di depan kita setelah ini itu pasti dihadapkan dengan tiga hal itu: halal, haram, subhat. Halal, haram, subhat. Udah. Nah, kita harus bisa memilih dan memilahnya. Yang halal mana itu yang kita gunakan, yang haram mana itu yang kita tinggalkan, mana yang subhat itu lebih baik kita tinggalkan. Nabi SAW bersabda, karra'i, dilihat lagi bukunya, karra'i yar'a haulal hima, seperti orang penggembala yang sedang menggembala gembalaannya di dekat daerah terlarang. Di dekat ada seorang gembala yang menggembala kambingnya, padahal di dekat daerah yang tidak boleh ke situ. Yusiku antasta'fi, tentu lambat laun si binatangnya ini akan memasuki daerah terlarang tersebut. Itu maksudnya hawa nafsu kita. Hawa nafsu kita. Meskipun kita sudah hati-hati terhadap yang haram, tapi kita masih
mengambil yang subhat, tentu hawa nafsu kita akan terjerumus kepada yang haram. Lambat laun seperti itu. Baik. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang paling inti dari hadis ini adalah kalimat yang terakhir. Apa kalimat terakhirnya? Ala wa inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah bahwa di setiap jasad itu ada segumpal daging. Idza salahat salahal jasadu kulluhu. Apabila segumpal daging ini sehat, maka sehat juga seluruh badannya. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu. Dan apabila segumpal daging ini rusak, rusak juga seluruh badannya. Ala wahyal qalbu. Ketahuilah segumpal daging itu adalah qalbu. Ada dua makna di sini. Qalbu secara medis yang tadi saya sebutkan. Qalbu kalaupun misalkan diharfiahkan ke kita, itu maknanya adalah jantung. Jantung, Bu, kalau udah rusak, udah gak mungkin bisa dibenerin. Gak mungkin bisa dibenerin. Caranya apa? Caranya adalah makanan makan yang sehat. Itu jantung tuh. Kalau jantungnya rusak, udah semua tubuhnya itu rusak. Tapi yang lebih penting dari ini adalah kerusakan hati secara agama. Apa hati secara agama? Hati secara agama itu adalah yang ditunjuk oleh Allah untuk mendapatkan ilham, perasaan. Jadi perasaan cinta, sedih, kasih sayang, siapa lagi ini itu timbulnya dari hati. Di mana tempatnya nggak tahu, tapi kerasa, kan gitu ya. Coba ibu kalaupun misalkan suka sama suami, dari mana itu datangnya? Di mana letak hati? Nggak tahu. Coba di mana letak hati yang ibu maksud tadi? Ada letaknya? Nggak tahu. Di sini mana nggak ada? Ya kan? Di sini nggak ada juga. Nah itu hati secara agama yang ditinjau dari hadis ini. Itu ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadis ini adalah untuk supaya menggiring kita, apapun yang kita lakukan, udahlah yang baik-baik aja. Yang baik-baik aja. Adapun yang samar-samar tinggalin. Kadang-kadang sekarang kita suka dengar perkataan orang. Kita cari yang haram aja susah, apalagi yang halal, kan gitu ya. Itu hati-hati itu. Pernah dengar kayak gitu? Kita nyari yang haram aja susah, apalagi yang halal. Hati-hati dengan pembicaraan seperti itu, karena itu bisa terkunci jalan halal dari Allah untuk kita. Semua yang halal itu tersebar asalkan kita mau menjemputnya, kan gitu ya. Baik, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi apabila kita melihat yang haram, kita bicara yang haram, kita makan yang haram, ternyata sumbernya cuma satu, hati kita rusak. Hati kita rusak. Semua perbuatan kita haram, itu cuma satu sumbernya, yaitu hatinya rusak. Itu aja udah. Bagaimana cara membetulkan hati supaya hati menjadi sehat? Supaya hati kita menjadi sehat, sehingga apa yang kita lihat yang halal, apa yang kita makan yang halal, apa yang kita bicarakan itu adalah bicara yang halal, apa yang kita dengar adalah yang halal-halal. Jadi kita ketemu dengan orang-orang baik. Nah, untuk memperbaiki itu, maka perhatikan 9 hal. Perhatikan 9 hal. Yang pertama, supaya hati kita sehat kembali, yang pertama adalah qiraatul Quran bitadabbur. Apa, Bu? Qiraatul Quran bitadabbur. Apa artinya? Baca Al-Quran dengan berusaha memahami isinya. Ibu tadi baca Yasin? Baca Yasin. Hafal maknanya?
Hafal maknanya Yasin? Yasin apa maknanya, Bu? Maknanya wal Qur'anil Hakim, Ustaz. Oh iya. Wal Qur'anil Hakim apa maknanya? Terus setelah itu ayat apa? Innaka laminal mursalin. Jadi kalau baca Al-Qur'an sebisa mungkin sedikit atau banyak kita paham makna apa yang kita baca. Caranya bagaimana? Caranya supaya kita bisa memahami apa yang kita baca. Baca Al-Qur'annya tartil. Tartil. Misalkan gini, Yasin, meresap ke hati. Wal Qur'anil Hakim. Apa nih maknanya? Lihat dulu terjemahnya. Gak apa-apa lama gitu kan, 2 jam gitu mungkin baca Yasin, gak apa-apa. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim. Terus itu sampai meresap ke hati, Bu. Resapi maknanya. Kata Nabi SAW, barang siapa yang membaca Yasin, maka dia akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan amin dulu, pahami maknanya maksudnya gitu kan. Ya amin lah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita yang membaca surat Yasin. Gitu. Jangan baca Yasin itu cepat. Yasin wal Qur'anil Hakim. Pernah kayak gitu, takut keduluan sama orang gitu. Yang tartil baca Yasin itu, yang tartil. Bisa ya, Bu ya? Mulai pekan depan atau mulai pengajian berikutnya baca Yasin, cobalah yang tartil. Baca terjemahannya 1-2 terjemahan gak jadi masalah. Ya, misalkan baca terjemahannya bulan ini hanya 2 atau 3 gitu. Terus kita memahami maknanya, insya Allah hati kita kalau memahami Al-Quran akan menjadi sehat. Itu yang pertama. Cara menyehatkan hati yang pertama apa, Bu, tadi? Baca Al-Quran dengan menyelami maknanya. Yang kedua nih, Bu ya, ingat-ingat. Yang kedua, supaya hati kita menjadi sehat adalah bangun malam. Bangun malam. Oh, saya sering, Ustadz, bangun malam. Iya. Ngapain, Bu? Pipis. Saya sering bangun malam, apa? Nyari selimut. Nggak ada selimut, dingin gitu. Bangun malam. Bangun malam. Untuk apa? Untuk ibadah, untuk sholat tahajud, baca Quran tuh. Ya, ketika sepertiga malam. Ustaz, kalau saya bangun itu jam 2 sholat tahajud, kemudian tidur lagi, subuhnya jam 6. Nah, ada yang kayak gitu? Ada. Kalau bisa, kalau kita memang mau tahajud, dekat-dekat ke subuh, biar nggak tidur lagi. Ya, gitu ya. Misalkan kita subuh jam berapa sekarang? Jam 4.40. Jam 4.40 ya. Misalkan kita bangun jam 4, cocok lah. Jam 4 ya. Kita bersih-bersih, wudhu dulu 10 menit, 30 menit sisanya kita pakai sholat. Itu yang kedua. Kita bangun malam tapi beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba handphone itu dijauhin kalau malam-malam udah. Karena kita nggak bisa tuh lihat godaan handphone. Tiap ada handphone, bangun tidur handphone. Mau tidur handphone. Kan gitu ya. Kita ngelarang anak kita untuk main handphone, tapi kita sendiri main handphone. Udah itu. Itu setan, bener-bener setan dohir itu handphone, Pak, Bu. Betul ya? Jauhi handphone lah kalau bisa. Ya. Pengen anak kita soleh? Pengen. Kita dulu harus soleh. Ya, itu yang kedua. Apa tadi yang kedua? Bangun malam untuk ibadah, untuk sholat. Yang ketiga sekarang. Yang ketiga itu merengek kepada Allah di akhir malam. Pas beberapa menit lagi ke subuh tuh, kan suka ada di masjid-masjid itu apa namanya? Ya, tarhim kayak gitu ya. Nah, itu kita ngerengek sama Allah Subhanahu wa taala. Ngerengek, bener-bener ngerengek. Apapun masalah kita bawa di situ. Bawa di situ. Kalau bisa nangis.
Ya, nangis itu bukan kehilangan duit, nangis. Diomongin orang nangis, bukan. Nangis itu adalah tangisin sesuatu kesalahan kita. Bawa semuanya kepada Allah ketika di akhir malam. Itu. Setelah tahajud silahkan merengek kepada Allah. Itu melunakkan hati, Bu. Coba deh. Itu ya. Itu yang ketiga. Yang ketiga apa? Merengek kepada Allah di akhir malam. Yang keempat, supaya hati kita menjadi lunak, yang keempat adalah duduk dengan orang-orang soleh. Saya yakin semua di sini ibu-ibu solehah ya. Ibu-ibu semuanya solehah di sini. Ya, kita perkumpulan seperti ini itu adalah untuk membersihkan hati kita supaya hati kita menjadi sehat kembali. Adapun yang kelima, masih ada waktunya, Bu? Habis? Oh gitu ya. Ya. Baik ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada 9 sebetulnya supaya hati kita menjadi sehat kembali. Tadi kan udah 4. Yang kelima adalah kita banyak berzikir. Banyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun zikir yang ibu bisa. Yang keenam, menghindari membicarakan keburukan orang lain. Udah. Kalau kita pengen banget ngomongin keburukan orang lain, ganti sama zikir. Astagfirullah, astagfirullah. Cobalah dari sekarang gitu ya. Yang keberapa tuh tadi? Ya, yang keenam adalah kita menjauhi orang bodoh. Siapa orang bodoh di sini? Orang bodoh itu kalau kita kasih tahu kebaikan, dia malah ngeyel. Udah, tinggalin aja, capek itu. Capek orang kayak gitu. Ya. Yang berikutnya, jauhi orang bodoh. Yang berikutnya, kita harus banyak diam. Banyak diam. Berbicara sesuatu kecuali yang bermanfaat. Ya, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka dia berbicara baik. Kalau nggak bisa bicara baik, lebih baik diam. Ya, itu yang berikutnya. Yang berikutnya saya lupa yang berapa tadi? Yang ke-8. Makan makanan yang halal. Bisa jadi tingkah laku kita jelek, apapun yang kita lakukan jelek, barangkali yang masuk ke dalam tubuh kita itu adalah sesuatu yang haram. Itu ya Bu ya. Yang ke-9 saya lupa lagi. Nanti tanya ke Ibu Ipah Mahmudah. Lupa lagi yang ke-9 apa? Yang pasti yang 8 tadi yang sudah disebutkan, coba itu diresapi, dipraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai penutup ada sebuah kaidah yang menyebutkan fasadud dhahri dalilun ala fasadil batin. Jadi kerusakan yang kita lihat secara zahir itu menandakan kerusakan yang ada di dalam batin. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Sudah cukup ya Bu ya? Cukup? Ya. Mau buka pertanyaan atau langsung tutup? Langsung doa aja Pak Ustaz. Langsung doa ya? Langsung doa aja? Ya, baik. Baik ibu-ibu, kita berdoa mudah-mudahan majelis kita ini adalah majelis yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semua sehat, panjang umur, diluaskan rezeki kita, disehatkan badan kita, suami kita dan anak-anak kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi wa yukabil mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana dhallamna anfusana wa illam taghfir lana
wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma tawwil umurana wa sahhih ajsadana wa nawwir qulubana wa tsabbit imanana wa ahsin a'malana wa wassi' arzaqana wa ilal khairi qarribna wa anis syarri ab'idna waqdi hawaijana fid dini wad dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana afrigh alaina sabran wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma hdina li ahsanil akhlaqi la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif anna sayyaha la yasrifu anna sayyaha illa anta. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.